wawancara. Tugas apa? Sosiologi. Nah guys, hari ini kita akan mewawancarai seseorang mengenai kearifan lokal tentang upacara ngetelu bulanin. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Sukma, absen 36. Saya Tiara absen 2. Saya Igdara Indra Baskara absen 4. Saya Indra absen 11. Oke guys. Jadi di sini kita sudah bersama Bapak Nyoman Gasardo selaku orang tua dari bayi yang sudah ngetelu ini. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, anak-anak adik-adik. Sebelumnya kami minta izin untuk bertanya-tanya tentang ngetelu bulanan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Mungkin ampura dulu, mohon maaf kalau pemahaman dari Bapak. Nanti kita bilangnya sharing aja ya. Kita sharing Bapak sebagai orang tua, adik sebagai siswa. Karena kalau dibilang narasumber itu luas pemahamannya. Ya, silakan adik, ada yang mau ditanyakan? Ini jadi begini Pak, kami kan ada tugas mengenai kearifan lokal Ya. dan kami mengambil upacara ngetelu bulanin. Terus menurut Bapak, ngetelu bulanin itu upacara seperti apa? Sebenarnya ini berkaitan. Kalau dipotong 3 bulanan aja sebenarnya itu ada ritus dan ritual sebelum 3 bulanan. Ada dari hamil sebenarnya kita sudah ada pemeliharaan. Dari hamil ada yang disebut megedong-gedongan, kemudian lahir ada yang disebut kepus-pusat, yang 42 hari mencolongan. Nah, kalau kita bahas mengenai 3 bulanan sesuai artinya ya diambil dari bulannya 3 bulan itu. Nah, di 3 bulanan ini ada sebenarnya ada upakara yang disebut upakara inti. Nah, ada yang disebut upakara tambahan. Secara ringkasnya mungkin yang pertama ada yang disebut mingser lesung, itu mengelilingi lesung itu. Ini aja kalau digali mengelilingi lesung ini tatuannya sudah luar biasa. Di mana itu ada serangannya lesung. Yang jelas itu ada lesung, ada pane. Prosesnya dari mingser lesung itu ada proses kelahiran kita itu diceritakan. Di lesung itu simbolnya perut. Nah, lesung itu simbolnya perut, simbol pertiwi, simbol ibu, gitu. Dimana kelengkapnya ada simbol tali pusar itu berupa nanti ya lesungnya itu dililit dengan bun-bunan itu atau galing-galing atau apa bun-bunan Bali itu. Kemudian ada telur itu simbol sperma laki-laki, ada batu simbol sel telur ibu, ada pusuh, ada blego itu pertemuan dari sel sperma laki-laki dan perempuan itu berupa telur dan darah ini, sel telur dan sperma ini dikeliling itu di perut, kemudian dia menyatu, bertemunya itu menjadi rari pusuh. Yang pusuh kemudian dari darah dulu, dari sel ini menjadi bibit ini bertemu dengan darah menjadi kental itu menggumpal merah itu, kemudian baru menjadi pusuh, baru menjadi blego berkembang terus. Nah, baru nanti dilahir menjadi anak. Baik Pak, selanjutnya menurut Bapak siapa saja yang berkaitan dengan upacara ngetelu bulanan itu sendiri selain bayinya? Iya. Mungkin ada saudara atau siapa? Ya, Ya, yang mungkin ada berkaitan nilai-nilai pertama gotong jelas royong. bayi, kemudian ibu dan bapaknya si bayi itu sendiri. Mungkin ada lagi apa yang ditanya? Selanjutnya tepatnya pada saat kapan ngetelu bulanan itu Dilaksanakan ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, ngetelu bulanan itu ya tepatnya dilaksanakan ya saat bayi berusia 3 bulan. Karena secara tatwa kita di Bali secara upakara di 3 bulan itu baru kita boleh memakai nama manusia secara Balinya. Jadi dibuat nama panggilan Ya, untuk dibuat sehari-hari. nama panggilan. Biasanya di mana dapat dilaksanakan upacara ini? Apakah boleh sembarangan tempat kayak di rumah saudara atau yang lainnya? Ya, kalau pelaksanaannya lebih tepat harus di rumah di mana si bayi itu tinggal.
Kira-kira apakah ada banten utama dalam upacara 3 bulan ini? Ya, itu pasti. Nah, banten inti yang tadi yang Pak bilang itu semua ada banten intinya. Umpamanya dari kita menggedong-gedongan ada banten intinya. Banten inti itu adalah umpamanya ada contohnya ada di tebasan dan sesayut. Nah, kalau ayaban itu modelnya kalau ayaban itu dari pejati, tumpang limo, tumpang pitu, tumpang sio, tumpang solas, bergemal, sekataman, bebangkit dan sejenisnya itu disebut ayaban. Tadi banten intinya salah satunya adalah ada upekara midar lesung. Ada pekara banten di ayunan. Terus ada banten di sanggah ari-ari. Ada penyambutan alit, penyambutan agung. Ada penglepas awon. Nah, itu inti-intinya. Penyambutan. Ini kan upacara besar, pasti ada pengorbanan dari hewan nih kan ya? Ya. Hewan misalnya kayak bebek, apakah ada? Ya pasti ada. Karena kita di Bali itu sistem upacaranya itu ya pasti menggunakan serananya itu ya tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Sebenarnya itu kita mengangkat derajat dari apa yang kita persembahkan itu. Karena kita tidak mampu mengorbankan secara fisik kita, ya kita minta bantuan kepada itu dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan. Tapi tidak sekedar disembelih begitu terus dipakai. Nah, di sanalah kenapa kita ada sebelum proses upacara itu dijalankan ada sakralisasi, ada penyucian. Nah, ada yang disebut dengan bantan penyucian. Bagaimana menurut Bapak jika 3 bulanan tersebut tidak dilakukan? Ya, kalau tidak dilakukan berarti tidak sesuai dengan fatwa dan ajaran kita di Bali. Kan tidak dilakukan itu entah apa sebabnya, karena memang tidak mampu atau tidak mau atau sesuatu hal yang lain. Mungkin merantau ke luar negeri umpamanya, terus suami istri terus melahirkan di sana, kan tidak mungkin kita melaksanakan itu di sana. Ya, kan ada yang seperti itu. Itu artinya kasus-kasus yang tanda kutip khusus gitu. Mungkin itu bisa dilewatkan. Nanti kapan dia bisa pulang, umpamanya menek truno, ya diambil itunya. Ndak lagi net 3 bulanan. Nah, langsung menek kelihnya diambil. Nah, kembali ke 3 bulanan. Ada lagi yang bisa Pak jelaskan? Mungkin ada yang bisa Pak. Yang terakhir, Dari biasanya kan setiap 3 bulanan itu ada orang menggamel gitu. ya, Itu apa fungsinya kira-kira? ya ada orang menggamal itu karena setiap yahnya kita Bali itu diharapkan ada panca suara. Itu proses dari menghantarkan yadnya itu karena ada di sana ada gelombang energi dari gamelan itu yang mampu mengangkat, menaikkan energi positif gitu. Ya, ada suara gamelan yang merdu gitu, ada diimbangi dengan bau asap yang harum, bunga warna-warni, karena semuanya tujuannya untuk mengangkat cahaya-cahaya positif. Nah, lagi satu sama banyak ditanyain. Ya. Apa fungsi dari benang tebusan? Kan kadang ada di rambut, di tangan kanan kiri. Oh, benang tebusan. Itu biasanya kita natap terakhir itu kan. Nah, natap penyenang itu. Natap penyenang itu artinya kita semoga Sang Yang Atma yang meraga bayu sabda idap itu menyatu dengan tubuh kita. Menyatu dengan tubuh kita, benangnya mengikat itu. Ya, ada di kepala tujuannya itu mungkin untuk memberikan berkah kehidupan kita, yang di pikiran kita biar selalu benang gitu. Artinya benang itu benang buat lurus, biar pikiran kita terjaga selalu hanya untuk sesuai dengan trikaya parisuda gitu. Kemudian ada di telinga kita juga biar dijaga, hanya untuk selalu mendengar masukan-masukan yang bisa memilah-milah minimal. Terus ada di lengan kanan kiri ini bagaimana kita menjaga perilaku kita.
tingkah laku kita semoga kita eling. Nah, itu mungkin salah satu kearifan lokal kita di Bali. Ada Baik. lagi? Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Kami sudah mendapat ilmu yang belum tentu kita dapat di mana-mana. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Kalau begitu kami akan akhiri wawancara ini. Sharing-sharing kita hari ini. Sharing-sharingnya hari ini.